masalah tulisan sejarah dalam buku Cahaya dari Nusantara saja ini, tapi ada tesis S2 pasca sarjana yang ditulis oleh Siti Fatimah yang merubah sejarah makam-makam, khususnya makam KRT Sumodiningrat yang ada di jajaran Bantul, Yogyakarta, dikloning menjadi KRT Sumodiningrat Syekh Kramat Jati katanya, yang ada di Lampir Kidul, Semarang. Ini bukti ini tidak merupakan fitnah ya. Jadi nanti suatu saat buku ini akan menjadi saksi dan bukti di pengadilan seandainya ada gugatan. Ini yang ditakuti ya oleh para Habib Pahlawi, khususnya dari kalangan dalam, termasuk diantaranya adalah Habib Mukhtar Ahmad As-Sagaf. Apakah benar ini hanya untuk tameng saja? Ini kita patut curiga. Dan ini waktu tahun 2022 yang lalu, pihak dari Les Bumi, dari lembaga Pusat Nahdlatul Ulama itu pernah bedah buku ini dan mempercayai apa yang ada. Isinya ada yang ada di dalam buku ini. Bahwa benar memang Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, akhirnya Habib Lutfi bin Yahya itu berjasa. Tanpa ada restu dari beliau nggak mungkin NU bisa berdiri. Ditambah lagi 4 orang Habib, diantaranya dari Suku Bondo ya. Suku Bondo ada yang dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik juga. Jadi tidak hanya ini saja. Tapi ini kan karena berhubungan dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, ya beliau yang mesti mengagumkan leluhurnya. Jadi ini pesan panjenengan kepada Habib Lutfi bagaimana ya? Kalau saya kan masih muda ya, hati-hati ya ini sebagai sama-sama orang tua, kalau memang mencintai Nahdlatul Ulama dan NKRI, ya berhentilah menjadi seorang yang kandap, menjadi orang yang pendusta kalau memang ulama. Sementara mulai zaman dulu tidak ada orang-orang yang ditinggikan di atas kebohongan-kebohongan itu. Saya jadi teringat ada buku 100 tokoh di dunia. 100 tokoh di dunia itu ditulis hasil penelitiannya Dr. Michael Hahart. Kalau tidak keliru Michael Hahart namanya. Jadi saya pernah baca itu. Suatu ketika Michael Hahart ini ditanya, kenapa seorang profesor dokter seperti panjenengan ini kok meletakkan Muhammad di peringkat pertama? Maka jawabannya Michael Hahart ini seorang peneliti dari Inggris ini, kalau tidak keliru, kalau Islam ini akan menyebar nanti ke seluruh dunia karena apa yang dibangun oleh Sayyidina Muhammad SAW ini di atas kebenaran, bukan kebohongan. Itu pesan daripada Dr. Michael Hahart. Jadi disinilah pentingnya bahwa sejarah ini ataupun data ini jangan dibangun dengan narasi-narasi kebohongan untuk memperdalam, memframingkan, menterkenalkan, mensohorkan daripada klannya. Kita tahulah sejarah. Saya sudah pernah menemui bagaimana duriannya Pangeran Diponegoro pada waktu itu di Makassar kalau tidak keliru. Namanya Raden Hanzah. Saya pernah ketemu di sana banyak kan. Jadi itu membawa Belanda untuk membackup dan merusak ulama-ulama Nusantara itu tahun 1835 itu didatangkan 1840 didatangkan orang-orang Yaman itu didatangkan. Jadi Habib itu tahun 1835 yang masif sampai ke belakang. Lah sedangkan nenek moyang kita itu 1200 sudah ada di Nusantara. Jadi saya pernah meneliti dulu di Mojokerto, situs-situs daripada Gajah Mada itu ternyata Gats Ahmada. Jadi Gats ini bahasa Sanskerta artinya patih atau panglima. Gats Ahmada pengikutnya Muhammad. Cuma sejarah ini sudah dirusak oleh Belanda. Jadi Gats Ahmada itu pemeluk agama Islam dan kesaksian Pangeran Cokrowibowo, salah satu guru saya dari Kesultanan Ngayuk Jakarta Haji Ningrat. Pangeran Cokrowibowo ini bercerita bahwa tahun 1835 ini masif untuk memerangi daripada ulama-ulama Nusantara. Dianggaplah mufti pada waktu itu, mufti di Batavia adalah Utsman bin Yahya. Jadi tahun 1800 dan ini masih ada catatan-catatan tua tahun 1200-an masih ada, 1500-an masih ada. Cuma memang disembunyikan pada waktu itu oleh keluarga Wali Songo. Bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin di bumi Nusantara. Makanya saya katakan bahwa yang memerdekakan negeri kita ini keluarga Wali Songo, bukan Mbak Alawi. Tanpa Mbak Alawi. Nah ini Pulau Jawa malah jago-jago. Orang-orang situ Bondo itu katanya militer Pulau Jawa. Pulau Jawa nggak ada itu dulu. Saya Subakir
Yang Bapon itu Syekh Subakir, makamnya ada di dekat penataran sana. Pas wujudannya sekarang masih ada Syekh Subakir itu. Iya, patilasnya masih ada. Patilasannya itu ada di Keraton di Keraton Demak. Di dalamnya Pangeran Suryo Alam. Masih ada di situ patilasannya Syekh Subakir. Syekh Kramat Jati juga di situ makamnya. Tapi Syekh Kramat Jati kok di Langgar Kidul Semarang? Nah, itu juga ya inilah memang ya kroningan atau sering mengaku-ngaku. Bahkan di Probolinggo juga ada. Dulu makamnya Kiai sekarang menjadi Habib. Ada masih sekarang. Buktinya ada. Habib Yusuf yang di Sumeneb. Betul Kiai. Saya sudah pernah ke sana. Saya tahun 84 kuliah di IAIN Pamekasan. Di Pamekasan. Saya lama di Pamekasan. Alhamdulillah saya juga sering kesana dengarkan wahai cerita anti piring bahura. Beliau lagi Jawa. Saya ini lebih hampir 7 sampai 8 tahun di Pamekasan. Saya sudah pernah ke Syekh Yusuf. Sudah namanya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf jadi Habib. Syekh Yusuf Telango. Saya pernah ke sana. Sekarang jadi Habib. Saya lihat sendiri. Nanti mungkin Habib Yusuf Telango bin Yahya bin Sultan. Termasuk Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani sekarang menjadi Habib. Iya. Kalau dapat saya punya buktinya dan saya dekat rumahnya. Covernya. Saya fotonya ini. Iya, saya ini ngaku 33 pesantren sekarang. Iya. Ngaku 33 pesantren di Kota Probolinggo. Nuria Wali Songo pun banyak dikatipkan ya. Iya. Al-Qadiri, Al-Asyaibani, Al-Hasani, Al-Idrisi itu hanya yang bahasa Hebrew. Iya. Mbak Said Sulaiman Jagung, iya. Ali Akbar, Said Ali Akbar, Said Al-Azhar Dresmo. Iya. Nah ini pembelokan sejarah ini harus kita luruskan. Jadi leluhur Nusantara itu Wali Songo yang pada waktu diotaki oleh Kanjeng Sunan Ampel atau Ratih Rahman cikal bakal dari termasuk Mataram Islam, Mangkunegara, Yogyakarta, Hadiningrat dan keraton-keraton di Nusantara ini otaknya Mbak Ampel. Dan Mbak Ampel bukan. Kalau Samarkand disamarkan sudah jelas Uzbek. Kuncinya di situ. As-Samarkandi itu Uzbek bukan Hadrami. Bukan Hadrami. Tapi masif ya di setiap buku sejarah ya berdasarkan Tombers dan Van den Broek itu berdasarkan para orientalis ya yang merubah ya kerjasama lah mereka dengan penjajah ya sama saja. Jadi itu catatan-catatan di manuskrip tua itu termasuk di Kasukuan Derajat itu sama dengan tes DNA SNP-nya itu tidak melewati dari Yaman, tidak ada melewati Uzbek, Afghanistan sampai ke Campa sampai kepada Patani itu Thailand sampai ke Laut Filipina dataran tempatnya Nur Misuari itu itu sampai ke tanah Jawa. Disinilah banyak ya seperti di Tuban itu Nuria Wali Songo banyak di Tuban di Lamongan banyak sampai ke Blitar Syekh Subakir. Bagaimana perimbangan-perimbangan itu para wali-wali itu menyebar ke Nusantara itu. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara itu yang membedani yang menjadi imamnya pada waktu itu kan Kanjeng Sunan Ampel dan Rahmat. Nah moro-moro ada Habib sekarang ini menjadi Ratib. Ya aneh bin ajaib itu. Itu sulitnya ya, saya itu sulit dan berat untuk menyadarkan kiai-kiai sepuh yang nggak melek sejarah. Katanya ya Habib itu lebih tinggi derajatnya daripada Wali Songo, daripada kiai. Karena ini durian Nabi, cucu Nabi, darah Nabi. Kita harus manut apa jari ini apa kata Habib. Apalagi Habib Lutfi bin Yahya ini cucu Nabi, berarti nggak boleh kita berani. Nah ada ceritanya itu cucu Rasulullah itu namanya Habib tidak ada. Mulai zaman dulu ya Sayyid dengan Syarif. Nah, itu tidak ada ya Sayyid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ana Sayyidi waladi Adam. Saya ini Sayyidnya, jelas tuntunannya ada. Tidak ada lah. Jadi sejarahnya di sana memang Yaman itu kan negara komunis. Negara komunis di Yaman itu. Jadi kita sudah fair keluarga Wali Songo ada 150 Duria yang sudah tes DNA di 7 lembaga. Ya, masa punya saya malah dikirim ke Houston. Dikirim ke Houston, Texas, Amerika. Jelas itu. Haplogrupnya jelas keluarga Nusantara. Benarkan itu. Itu kalau jadi satu ya jadi dua. Makanya kita punya budaya, kita ini leluhur kita kadang-kadang membawa pusakanya namanya keris. Itu asal dari kata Quraisy. Jadi Quraisy Bani Hasyim dan disebut di dalam Al-Quran lihilafi Quraisyin. Jadi klan yang tinggi itu bukan Habib ya, klan yang paling tinggi ya Quraisy. Nah ini Quran. Qabilah yang namanya Quraisy bukan Qabilah. Selain itu disebut ini oleh Allah. Qabilah itu. Nah, Habib itu bukan Quraisy, bukan Arab. Bukan Arab. Itu. Tapi ngaku kan juga. Itu. Makanya susah juga kalau bahasanya KRT Fakih Wiradiningrat itu kalau ditanya, "Awak udah mobil apa?" Inovanti surat-suratnya. Lalu di BPKB orang bulan. Katanya Mas Fakih itu. Tapi bukan Fakih Mukoda, bukan. Fakih Wiradiningrat karena ini orang keturunan Prabu Sultan Hamengkubuwono. Pondok saya. Saya berguru pada beliau tentang
ya. Bagaimana cara mengetahui hasil tes DNA. Ya, Mas Fakih itu juga dari pihak perempuan masih keluarga derajat juga. Itu Mas Fakih itu. Jadi kemarin dia ketemu. Makanya sebenarnya kalau mau adu data, mau adu manuskrip, ya DNA. Kenapa mau kita semua sudah DNA? Ya tidak ada masalah sebenarnya kalau mau jujur. Itu saja penting. Makanya semuanya harus dilandasi kecintaan kita, kejujuran kepada agama ini, sehingga agama ini menjadi rahmatan lil alamin. Saya kecil dulu yang ngajinya kepada ulama-ulama Nusantara ya tidak ada gegeran, ya biasa-biasa. Toleransinya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau sekarang ini gegeran ya karena dipicu memang kayak begitu. Bayangkan Pulau Jawa milih tarim katanya. Kalau itu berzina boleh, mabuk boleh, ini boleh, nggak apa-apa. Itu nanti bisa dipadamkan neraka. Yang punya surga itu kakek saya. Iya, lah ini kan saya buat apa saja nggak apa. Pembodohan kepada umat. Kalau Fatimah saja mencuri sapu tangannya, lah memang kayak begini gimana? Lu ngajinya di mana kalau ajaran kayak begini? Rusak ya, rusak. Itu rusak itu. Nah bagaimana kita yang ditanamkan kalau istilahnya Gus Muwaffiq itu ya wali songo yang mana mau dirusak-rusak ya sudah dirikan majelis ditapuk genderangnya apa kita hidup rukun ini tidak ada masalah sebenarnya itu makanya kita sebenarnya ya tidak benci di kota Probolinggo wali kotanya Habib tidak ada masalah ya, kita bukan rasis sekali lagi jangan tuduh kami ini rasis tidak ada masalah orang baik ya tetap kita dukung orangnya kalau baik kalau merusak ya kita kita ingatkan kepada masyarakat. Kalau baik itu tuh kita dukung, kita ini problemnya amar ma'ruf nahi munkar kepada siapa saja dan kita mulai dulu menjunjung akhlak, mulai zaman dulu. Lah terus kalau menjaga akhlak terus menjunjung kakinya ini kan salah. Ajaran yang mana Kanjeng Nabi itu? Beliau itu ya juga tidak pernah dicium kakinya oleh sahabatnya. Mereka dia 1 kali, tidak ada 70 kali mereka. Itu tidak ada. Ajaran dari mana? Ya mungkin ya ajaran dari doktrinnya. Guys, yang perlu kita selamatkan guys, selain Habibnya ini muhibinnya ya ini. Muhibinnya itu kalau bisa nih, kalau masih mempertahankan doktrin-doktrin khurafat, pembodohan seperti ini lebih baik tinggalkan saja ya ini. Majelis-majelis mereka, pesantren-pesantren mereka, karena jika diteruskan nanti generasi-generasi kita akan rusak semua. Saya membuktikan sendiri. Lulusan dari binaan mereka para Habib itu berani dia itu sepele, dia itu siapa? Saya itu guru saya, cucu Rasulullah. Dia itu tadi dengan ngomong 10 kali, kalau Habibnya ngomong 1 kali, bisa 1 kali. Nah ini terjadi, saya membuktikan sendiri, survei. Nah ini kan bahaya. Ya, bahaya. Apalagi kasus-kasus yang terjadi ya, bukan kita mendiskreditkan habaib ya, termasuk diantaranya ketika ada selawatan-selawatan, anak-anak putri kita ikut-ikutan, terus akhirnya kecantol, kesengsem, akhirnya jadi kayak kasus yang ada di Lumajang kemarin yang saya percayai. Ya, dan termasuk di Sidoarjo, Pagurwojo, Buduran itu juga begitu. Mohon maaf, kemarin Candipuro, bukan Candiroto. Saya itu ingat Lumajang itu Jatiroto sama Candipuro. Jadi kadang-kadang Candiroto, Candipuro Lumajang yang pesantren Habib merah itu. Jadi berbahaya. Ini penjajahan dengan berkedua agama. Ya betul. Jadi kalau kita meruntut sejarah, memang persis pola-polanya Belanda itu kan memang satu adu domba. Okay. Yang kedua, bagaimana mengecilkan peran ulama Nusantara itu dengan doktrin-doktrinnya, sehingga ulama-ulama itu zaman dulu ya udah diadu domba. Nah sekarang ini puncaknya itu, dan itu yang diwarisi. Yang masuk doktrin yang paling berbahaya itu 70 kiai itu lebih utama 1 orang Habib yang bodoh. Nah itu ajaran dari mana kan tidak ada. Saya leluhur saya itu ada yang begini ya, saya cerita sedikit. Di antaranya adalah pas pada zaman setelah Indonesia merdeka, kedatangan Nica dan sekutunya, diantaranya juga Burka, itu kiai-kiai pejuang kita dicari-cari oleh Belanda. Terus ya bekerja sama dengan Habib. Nah Habib itu kan kiai-kiai kita kan setelah bergerilya kembali ke desa, setelah 1947 kembali ke desa masing-masing itu dicari sama Belanda. Nah mata-matanya siapa ya Habib ini, tapi Habib ini nyamar seorang ulama. Ya bagus, baik gitu. Jadi kamu malam hari ini saya mau nginep ke rumahnya Yai. Oh, jadi kan nggak punya perasaan sunudon, kalau mesti sunudon, ini orang baik, orang soleh ya. Bukan Habib, betul. Saya Habib, jenengan Yai, saya nginep rumah jenengan di desa pelosok. Padahal saya itu mata-mata. Kau pengen mencari jenengan di mana posisinya. Lalu pas jenengan tertidur, mau sholat subuh, saya di kamar sendiri, saya belum ada HP dulu. Dulu belum ada HP kan, belum ada. Tapi kalau Sandi itu kan punya kode nih.
Ternyata yang datang sebelum subuh itu tentara Belanda bersama dengan Habib-Habib itu. Beruntung sampai nama sholat subuh. Mati. Saya lari. Selamat saya. Mata-mata. Bukan saya yang membunuh jenengan, tapi saya informan bagi mereka. Dan ini terjadi di mana-mana. Ya, nggak ada yang berani membantahnya. Saya punya buktinya. Saya punya bukti bahwa Belanda bersama kapiten-kapitennya dulu sejak sebelum kedatangan Jepang sampai setelah Jepang hengkang, lalu datang lagi Nica Belanda yang kedua, itu sama saja kerjasama dengan Belanda. Makanya memang sejarah mencatat pada waktu itu juga betul Pak Karno memang mau memulangkan. Kalau tidak karena jasanya Kiai Wahab dan ulama-ulama NU pada waktu itu sudah dipulangkan oleh Bung Karno. Bung Karno di dalam sejarahnya itu mutus Jenderal Ahmad Yani, makanya Jenderal Ahmad Yani dihabisi. Ini dihabisi jenderal itu. Ya untunglah Pak Harto dengan tegas menghapus PKI itu. Nah, ketuanya itu dari mana? Musuh itu bawa marganya apa? Nah, ini ayat itu diseliwerno ya. Kalau kita alam ya tidak mau mengakui gara-gara huruf T dan huruf D antara Hamas Aidid dengan huruf Qalqalah Aidid itu gak sama. Berarti Ahmad Aidid itu bukan Balawi. Masa ada orang Madura, Jawa, Sunda, Batak, Melayu nama masih ada itu kan di Belitung kalau tidak keliru. Saya seluruhnya ada di Belitung sana. Keluarga-keluarganya masih ada dan itu baik semua. Kalau buruh nggak mau mengakui ya, tapi kalau baik diakui. Itu semua dinigrat. Habaib. Nah, kita di negara habaib. Bukan kita benar. Dengan nanti kalau kita nggak berjuang mulai dari sekarang, dengan Kanjeng Haji Raden Muhammad Taufik Al-Hajj, kalau kita nggak berjuang mulai sekarang, dengan meninggal dunia, Habib Muhammad Taufik Al-Hajj Asgaf. Kalau nggak percaya coba. Ya buktinya Habib Yusuf Talangu, dulunya Syekh, sekarang jadi Habib. Akhirnya ada yang belum ada marganya. Habib Yusuf Talangu Al-Hadur, Al-Hadar atau Al-Muhdar. Dia juga karena kita diam. Contoh yang paling tidak bisa diingkari oleh seluruh rakyat sedunia ini apa? Dunia ini apa? Di ring satu makam Maulana Ibrahim Pasunan Bunang. Saya itu kadang-kadang ke sana itu nangis. Ya Allah, ya sekelilingnya itu. Karena ketua yayasannya katanya sudah dari mereka. Nah itu dari mereka. Itu. Bahkan Tanah Perdikan punya nampil itu 15 hektar. Dulu kan 15 ya, 20 sebenarnya dulu. Saya perkiraan 15 tapi dulunya 20. Saya informasi dari Yai Munawir itu ya sekitar 14-an. Iya. Yai Munawir. Jadi mungkin kepotong yang masjidnya, makamnya dulunya itu luas, tapi sekarang kita tergusur dari sana semua. Jadi Tanah Perdikan itu ya begitu. Ya karena memang para habaib Alawi dari Hadromi itu mendukung Wilhelmina. Ya setiap tahunnya mengeluh kan. Wah, ya akhirnya ya dikasih tempat. Ya. Padahal itu karena tampilan jejak digital nggak bisa dihapus karena memang sekarang di perpustakaan Leiden saja sudah jebol. Sudah jebol. Jadi data-data juga banyak di sana. Nah, tapi kita juga masih menyimpan manuskrip-manuskrip tua, manuskrip-manuskrip kuno. Jadi masih menyimpan kita. Itulah alhamdulillah bisa dapat informasi kayak kita yang orisinil dari manuskrip itu. Alhamdulillah. Karena memang kalau dulu itu katanya ayah saya kalau aku ya dibunuh. Pengikut Pangeran Diponegoro yang dari Jawa Tengah itu larinya ke Jawa Timur, menyembunyikan diri dan merubah namanya. Rono Wijoyo yang itu asli bapak tirinya Habib Muso Al-Munawar itu mengubah namanya menjadi Kiai Haji Hasan Muhi. Termasuk pendiri pesantren-pesantren yang saya teliti dari Mataraman, Blitar, Tulungagung, Trenggalek itu kiai-kiai pengikut Pangeran Diponegoro. Ya betul. Jawa. Ya termasuk di Blitar itu dari istri saya itu banyak yang dari Bonang ya. Banyak dari yang Bonang. Nanti seperti Yai Halim itu, Kuslupi itu, Yai Mas Mansur apa itu rata-rata di sana banyak dari duriannya Bonang. Yang sembunyi-sembunyi mendirikan pesantren, yayasan yatim piatu itu banyak. Jadi banyak. Jadi banyak yang nyambung. Ya alhamdulillah memang ada hikmahnya juga. Akhirnya kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang di Banten, kita di Jawa Tengah ketemu, kemarin di Salatiga juga ketemu dengan ya alhamdulillah itu hikmahnya juga. Kita akhirnya bisa akhirnya ketemu lagi dengan saudara-saudara kita. Apalagi memang termasuk jinaan itu mencari saudara, mencari tulang-tulang yang berserakan sehingga kita ketemu. Nah ini juga berkahnya sehingga Duria-Duria Wali Songo itu yang menyebar di hasil seantero NKRI itu bisa nyambung lagi silaturahmi dan saling menguatkan. Nah, ini saling menguatkan. Jadi kembali ke bahasan awal bedah buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya
tolong diingat dan titeni omongan saya. Ini beliau Habib Lutfi bin Yahya masih hidup, dipuji seperti sedemikian rupa, dipoles terus dipupuri, diwedai lah gambarnya, masuk studio poles tubuh, operasi plastik lah gitu. Nanti kalau beliau meninggal dunia, titeni saya, lebih akan diagungkan lagi, akan muncul cerita-cerita karomah, walai Superman, Ultraman, Spiderman, pasti. Masih hidup dan dipuja-puji kayak begini. Beda dengan Kiai. Saya memuji beliau sekedarnya memang. Ya karena memang faktanya begitu. Saya nggak mengada-ada, tapi apa adanya. Beda antara Kiai tokoh NU dari Durya Wali Songo dengan dari kalangan Habib Bala, beda. Cara memujinya itu beda. Dan cara saling menghormatinya juga beda. Inilah yang harus diketahui bersama oleh Nahdliyin, baik dari kultur ataupun struktur. Semua harus tahu. Khususnya Tretan di Piring Madura. Istri saya Madura ya. Saya punya keluarga di Madura banyak. Keluarga-keluarga saya di sana banyak. Jadi, wae Tretan di Piring Madura, tidak usah dengan terlalu fanatik buta terhadap Habib-Habib pujaan sampean semua itu. Hormati, oke, kita saling menghormati. Hormati Habib, kita tidak memusuhi mereka. Tapi yang tingkah polanya para Habib yang keliru harus kita luruskan. Kalau mereka menebar kebencian harus kita lawan dengan cara yang bijaksana, maksudnya. Termasuk berita terbaru yaitu Habib Mudor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid yang ngomong, sudah saya cover, sudah saya cover tadi. Menantang semua kitabnya, sudah saya bedah dengan kitab ini. Akhirnya apa? Ya itulah kebiasaan mereka, menggunakan energi suara untuk menggendam para pengikutnya, sehingga santrinya itu gak sadarkan diri, kayak itu masuk sugesti. Inilah berbahaya untuk generasi kita Nahdlatul Ulama, khususnya kalau Muhammadiyah nggak pengaruh, Al-Irsyad itu diam saja. Nah inilah bukti bahwa NU sudah dirusak sejarahnya oleh kalangan habaib. Tidak hanya merusak sejarah Makam Nusantara, tetapi juga melalui buku seperti ini, dan sudah ada tesis S2-nya Siti Fatimah, ya, lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara legitimasi akademik sudah berhasil. Cuma kalau kita diam, mulus mereka jalannya. Hancur kita sudah, NU hancur, nggak bisa diselamatkan lagi. Lihat petinggi struktur mulai dari Mustasyar, Suriah, dan PBNU, IW, BC, NWC, Ranting, dan underpunya semua, Banser, Ansor, IPNU, IPPNU, LTPNU, itu juga Les Bumi, dan lain-lain. Monggo. Ini buku yang sangat bermutu untuk dipelajari, bukan untuk ditaati, tapi diketahui bahwa memang benar ada sisipan selipan bahwa Habib Hashim bin Umar bin Yahya itulah yang berjasa di antara 4 Habib lainnya alias 5. Kalau tidak ada kelima Habib ini, maka NU tidak akan bisa berdiri. Peran Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan, peran Kiai Haji Asad Syamsul Arifin Situbondo hilang. Karena itu hanya suruhan saja. Yang doro adalah Habib Limo ini tadi. Nah inilah bahayanya kalau kita tidak meluruskan sejarah kita. Saya simpan buku ini sebagai bukti, sebagai saksi yang harus diketahui semuanya.